Wanita ini baru saja bangun untuk menemukan dirinya terkunci dalam labirin. Dikelilingi oleh lumpur, lampunya kedip. Satu-satunya petunjuknya adalah permainan seperti labirin blok persegi. Dia kedinginan dan lapar, jadi dia hanya bisa mencoba memecahkan teka-teki kubus. Setelah dia menyelesaikan pertanyaan pertama, sebuah pintu terbuka. Dia mencoba mendorong pintu terbuka, di dalamnya ada ham hamburger yang lezat. Dia melahap semuanya, lalu dengan cepat memecahkan teka-teki kedua. Kali ini tempat tidur bersih muncul di depannya. Dia mengerti ini adalah permainan yang kejam. Selama dia memecahkan teka-teki, penculik yang tidak bisa melihat wajah akan memberi hadiah kepadanya. Tapi teka-teki berikutnya terlalu sulit, dia mencoba yang terbaik dan masih tidak bisa menyelesaikannya. Dan di labirin ini yang lebih menakutkan dari kelaparan adalah kehausan. Dia mencari untuk waktu yang lama dan hanya menemukan toilet yang kotor. Dia akhirnya menyerah pada rasa haus. Gunakan tangan dia untuk mengambil air di toilet untuk diminum. Pada saat yang sama, dia tidak tahan lagi. Dia berteriak dengan marah dan melemparkan kotak itu. Tapi langsung menyesal. Dia mengambilnya sambil meminta maaf kepada penculiknya. Dia sepertinya mendengar permintaan maaf kepadanya. Sangat cepat sebotol air bersih dibawa di depannya. Entah sudah berapa lama, tiba-tiba suatu hari dia seperti mendengar tangisan. Dia mengikuti suara itu untuk menemukan pintu besi. Dia ingin menghibur orang-orang di dalam. Pada saat ini, dia menemukan bahwa pintu besi itu memiliki selembar kertas yang menempel di atasnya, itu adalah kode kunci pintu. Jadi dia membuka kunci pintu dan perlahan membuka pintu kamar itu. Adegan di depan matanya mengejutkannya. Seorang gadis dengan riasan mencolok, taruh kedua tangannya di belakang punggungnya. Tetapi ketika wanita itu berbicara, itu membuatnya semakin takut. Aku tidak tahu apa-apa, aku hanya permainan. Orang itu setuju denganku bahwa ketika aku bisa membunuhmu, aku akan bebas. Wanita itu bergegas dengan pisau, menyebabkan dia buru-buru menutup pintu. Setelah itu, dia tidak berani lagi memperhatikan gadis itu lagi. Sedikit demi sedikit gadis itu tidak mengeluarkan suara. Setelah beberapa saat, ada bau busuk di sisi pintu. Dia tahu bahwa babak ini akhirnya berakhir. Tidak tahu udah berapa lama. Suatu hari dia bahkan melihat sesuatu bergerak di bawah penghalang. Dia mengangkat selimut untuk melihat, ternyata itu kucing. Sejak itu, kucing itu menjadi satu-satunya penghiburnya selama hari-harinya di penangkaran. Tapi kemudian ada celah besar dalam ingatannya. Ketika dia bangun, ada seorang dokter di depannya. Tapi dia melihat dirinya di cermin, katanya tanpa ekspresi. Ini adalah permainannya. Dokter tidak berdaya untuk menanyakan pertanyaannya. Kamu merasa kamu di mana sekarang? Aku di labirin. Dokter hanya harus menjelaskan padanya. Namanya Samantha, ketika dia pergi ke sekolah, dia diculik oleh orang yang memakai topeng kelinci. Dia baru saja diselamatkan kemarin. Untuk waktu yang lama di penangkaran. Dia diberi sejumlah besar obat penenang. Dan Dr. Green datang untuk membantunya memulihkan ingatannya. Agar polisi cepat menangkap penculiknya. Dia masih tidak percaya, jadi dia bertanya berapa lama dia di penjara. Dokter memberinya foto. Kamu sudah di penjara selama 15 tahun. Melihat wajah mudanya, dia akhirnya setuju mulai bekerja sama. Dia perlahan menceritakan kenangan itu secara lengkap. Dokter masih mendengarkan. Baru setelah dia menyebutkan kucing itu, dokter baru memotongnya. Kamu benar-benar berpikir ada kucing di sana? Menurutmu aku bohong? Melihat Samantha marah. Dr. Green hanya perlu memintanya untuk melepas bajunya dan melihat perutnya. Setelah mengatakan itu, dia dengan sopan berbalik. Samantha mengikuti. Memang ada bekas luka di perutnya dari operasi caesar. Kenangan kembali lagi. Ternyata, di masa lalu, dia tidak melihat kucing, tapi bayi. Di seluruh ruangan ada foto anak-anak yang hilang. Kebanyakan dari mereka tidak ditemukan. Pria ini adalah Genko, seorang detektif swasta. 15 tahun yang lalu orang tua Samantha memintanya untuk menemukannya. Dia menerima uang tetapi masih tidak dapat menemukannya. 15 tahun kemudian, penyakit jantungnya telah mencapai akhir. Dia ingin melakukan hal terakhir sebelum dia mati, untuk memenuhi janji lamanya. Tapi satu-satunya petunjuk dia adalah penculik dengan topeng kelinci raksasa. Jadi dia pergi ke pusat pencatatan ini. Staf di sini berkata, 36 tahun yang lalu ada seorang anak hutan yang hilang selama 3 hari. Dan mendengar bahwa setelah dia ditemukan, dia mulai membunuh kelinci untuk bersenang-senang. Pak Genko mengikuti petunjuk ini ke rumah ibu angkat anak itu.
Siapa yang mengira bahwa dia mengatakan kepadanya kalimat yang sangat menakutkan. Anak-anak yang hilang itu tidak akan pernah menjadi diri mereka sendiri lagi. Kemudian dia membawa Tuan Genko ke ruang bawah tanah dan menunjukkan kepadanya sebuah buku komik kelinci. Bukunya terlihat biasa saja. Tapi dia tidak menyadari ibu itu sekarang memegang tongkat di belakangnya. Setelah dia bangun, dia dikunci di ruang bawah tanah. Di atas tampaknya telah menjadi kontroversi sengit. Dia ingin lebih dekat untuk mendengarkan, tetapi menemukan bahwa ibu angkatnya sudah mati. Darah menetes ke wajahnya. Kemudian seseorang turun untuk mencarinya, tetapi dia sudah siap. Dia mengambil kesempatan itu dan dengan cepat berlari keluar dari ruang bawah tanah. Karena panik, dia hanya mengambil kunci mobil. Dan dalam cahaya muncul sesosok yang mengenakan topeng kelinci. Ternyata anak laki-laki tahun itu yang memakai topeng kelinci saat ini. Mergenko mengambil cerita kelinci untuk menemukan seorang kolektor. Orang ini mengeluarkan cermin. Untuk sesaat, buku terlihat sangat biasa sehingga mengungkapkan wajah iblis yang nyata. Kolektor memberi saran kepada Genko untuk segera berhenti, menjauhlah sejauh mungkin. Pak Genko tidak percaya, tapi sesampainya di rumah, tragedi memang terjadi. Istrinya dibunuh. Ternyata Genko tidak sengaja menjatuhkan ponsel dan dompetnya. Pembunuhnya selangkah lebih maju darinya dan membunuh seluruh keluarganya. Genko kesedihan dan keputusasaan asa. Pada saat inilah dia melihat seseorang di kamar mandi. Jika dia mengangkat tirai, itu adalah pria bertopeng kelinci. Dia menyuruhnya melepas topengnya. Dia melakukannya, menjadi pria yang terluka parah. Dia bilang pembunuhnya adalah Paul, teman masa kecilnya, dengan tanda lahir besar di wajahnya. Pak Genko segera pergi ke rumah pria bertanda lahir itu. Tapi tiba-tiba penyakit jantungnya kambuh lagi. Pada saat ini Paul muncul, mengatakan Rizzo si bocah berkacamata. Itu yang dia cari dengan topeng kelinci. Genko tiba-tiba mengerti. Ternyata setelah penahat tahu Genko sedang menyelidiki kasus penculikan. Dengan sengaja menikam dirinya sendiri berpura-pura menjadi orang tidak salah. Kebenaran akhirnya terungkap. Tapi hidupnya telah berakhir. Di ruang gawat darurat, dia meninggalkan rekaman bukti penting. Dan sekarang Rizzo sedang mengenakan pakaian staf rumah sakit dan menemukan gadis itu di kamar rumah sakit. Meskipun kamu melarikan diri, aku masih memaafkanmu. Ikut aku pulang sayang. Tapi apa yang dia pegang hanyalah lengan palsu. Buka selimut, berbaring di ranjang rumah sakit adalah manekin. Pada saat inilah polisi mengepungnya. Pada saat ini, orang cabul terakhir tertangkap. Tapi Samantha dipenjara olehnya selama 15 tahun. Karena dia tersiksa begitu lama, dia sudah tidak sadar dan tidak bisa bangun Algi. Tunggu, jika gadis ini adalah Samantha. Jadi siapa wanita yang lagi menceritakan ingatannya? Di rumah sakit, Samantha ingat detail baru. Terkadang penculik membawa sepotong pizza. Itu adalah harapan langka yang dia miliki selama dia di penangkaran. Pada saat itu, Dr. Green harus keluar. Telepon berdering. Samantha mengambil gagang telepon dan mendengar petugas pengiriman berkata, "Halo, apakah Anda memesan pizza? Kemana saya harus mengantarkan pizza?" Samantha terkejut, dia terus membunyikan bel tetapi tidak ada perawat yang datang. Dia mengeluarkan tabung infus, berjalan keluar. Lorong kosong, gelap gulita. Dia mengumpulkan keberaniannya dan melemparkan bola di tangannya dengan seluruh kekuatannya. Seperti yang diharapkan, dia masih dipenjara di labirin. Dan yang mengaku sebagai Dr. Green adalah penculiknya. Sekarang dia memakai headphone dan mendengarkan rekaman Samantha tadi. Samantha berjalan perlahan, melihat blok labirin dalam mimpi buruknya. Ada juga amplifier yang memutar suara keras. Di koran juga ada berita bahwa Samantha benar-benar segera diselamatkan. Dia pergi ke cermin dan menyentuh wajahnya dengan tangannya, tahi lalat palsu itu jatuh. Ternyata bahkan identitasnya juga palsu. Dr. Green masuk ke kamar lagi. Berpura-pura memberitahunya bahwa penculiknya telah ditangkap. Tapi dia tidak ingin pusing lagi dan bertanya langsung padanya. Apakah ingatanku nyata? Beberapa hal benar. Kapan Samantha yang asli ditemukan? Setahun yang lalu. Sudah berapa lama aku dikurung olehmu? 367 hari. Kenapa kau membuatku mengira aku Samantha? Ini adalah permainan. Dokter, bukan penculiknya, tidak terkejut. Dia dengan tenang menjawab pertanyaannya. Sepertinya ini bukan pertama kalinya dia bangun.
Berapa kali kita memainkan permainan ini? Berkali-kali. Dia ingin menyuntiknya dengan obat kuat. Tapi tiba-tiba dia sadar. Jika itu semua palsu, jadi kaki yang terluka ini juga palsu. Dia menendangnya begitu keras sehingga dia jatuh pingsan. Selanjutnya dia dengan cepat berlari ke kamar. Pergi ke ruang pemantauan di sebelah untuk mendapatkan peta labirin dan kemudian menuju pintu keluar. Delusinya terus bermunculan. Tapi tetap berusaha untuk mengatasi semua rintangan. Dia akhirnya menaiki tangga dan merangkak keluar. Hal pertama yang dia lakukan ketika dia keluar adalah menutup-tutupnya. Simpan iblis itu di bawah tanah selamanya. Dia membuka pintu untuk membiarkan matahari yang cerah bersinar di luar. Dia akhirnya ingat bahwa dia awalnya seorang polisi. Tahun itu dia bertugas menyelidiki kasus Samantha. Dan bekas luka di perutnya adalah bahwa beberapa tahun yang lalu dia melahirkan seorang anak perempuan. Dia akhirnya keluar. Jadi sebenarnya, siapa penculik ini? Jawabannya adalah orang yang lewat. Ketika Samantha ditemukan, dia secara tidak sengaja bertemu dengan detektif Genko di sebuah bar. Melihat berita pada saat yang sama. Cerita ini memberinya firasat. Jadi dia menangkap polisi wanita itu dan menggunakan obat penenang untuk mengubah ingatannya. Buat dia mengira dia Samantha. Kita selalu berasumsi bahwa orang jahat semuanya mesum seperti topeng kelinci hitam itu. Tapi iblis asli juga bisa memiliki wajah yang lembut. Karena itu, dia harus waspada dan melindungi diri sendiri. Jangan biarkan pikiranmu mempengaruhi orang lain. Film berakhir di sini, selamat tinggal dan sampai jumpa lagi.